adik-adik, babagan niti kabecikan. Sahabat budaya, berjumpa lagi dengan saya Mujirah dengan tema kerukunan dan toleransi umat beragama dalam pandangan Hindu. Om Swastiastu. Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa, beraneka ragam ras, bermacam-macam golongan, beragam budaya. Penduduknya menganut berbagai macam agama serta penganut kepercayaan agama kepada Tuhan yang Maha Esa yang berbeda-beda. Hal ini merupakan anugerah dari Tuhan yang Maha Esa. Bagaimana pelangi di angkasa menjadi sangat indah karena disusun oleh berbagai warna yang berbeda-beda, atau sebuah taman yang ditumbuhi berbagai macam bunga, aneka warna, dan tumbuh bermacam-macam pohon, beraneka bentuk, serta hidup bermacam-macam burung yang berkicau sangat indah. Namun kalau tidak rukun dan bercerai-berai, maka akan menimbulkan kehancuran. Ruang yang begitu indah akan menjadi porak-poranda dan menimbulkan penderitaan. Kehancuran dan penderitaan terjadi karena sifat-sifat manusia yang serakah, mudah marah, dan nafsu yang tidak terkendali. Sifat manusia yang penuh nafsu, serakah, dan cepat marah seringkali menimbulkan konflik di masyarakat. Kelalaian dalam menyikapi setiap konflik kecil di masyarakat dapat meluas menjadi bentrokan antar suku, agama, ras, dan antar golongan, sehingga menimbulkan perpecahan yang sangat merugikan kerukunan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, setiap pemimpin umat beragama, tokoh-tokoh adat, komponen masyarakat lainnya mampu mewaspadai munculnya potensi konflik di lingkungannya dan dapat mendeteksi, mengambil langkah cepat dalam mengatasi setiap potensi konflik. Kerukunan umat beragama berarti antara pemeluk-pemeluk agama yang berbeda bersedia secara sadar hidup rukun dan damai. Hidup rukun dan damai dilandasi oleh toleransi, saling pengertian, saling menghormati, saling menghargai dalam kesetaraan dan bekerja sama dalam kehidupan sosial di masyarakat. Hidup rukun artinya hidup bersama dalam masyarakat secara damai, saling menghormati, dan saling bergotong royong. Manusia ditakdirkan yang dewasa sebagai makhluk sosial yang membutuhkan hubungan dan interaksi sosial dengan sesama manusia. Sebagai makhluk sosial, manusia memerlukan kerjasama dengan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan material, kebutuhan spiritual, maupun kebutuhan akan rasa aman. Di dalam kitab Weda, kitab suci umat Hindu, memerintahkan manusia untuk menjalankan ajaran Trihitakarana, yaitu berbakti kepada Sang Yang Widibasa, hidup rukun dengan alam lingkungan, serta hidup rukun dengan sesama umat manusia.
dalam menjalin hubungan dengan umat manusia diperintahkan untuk saling hidup rukun, tanpa memandang ras, kebangsaan, suku, agama, dan yang lain-lainnya. Maka dijelaskan di dalam Atharva Veda bab 7 sloka 52.1. Sam janam nah swebi, sam janam aranebi, sam janam aswiva yunam, ihamasu ni acalam, yang artinya, semoga kami memiliki kerukunan yang sama dengan orang-orang yang dikenal dengan akrab. Semoga kami memiliki kerukunan yang sama dengan orang-orang asing. Semoga Engkau memberkahi kami dengan keserasian. Di dalam agama Hindu, perintah-perintah yang widiwasa kepada manusia supaya hidup rukun dijelaskan di dalam Pustaka Suci Veda. Salah satunya adalah Tattwam Asi. Apabila dijelaskan, Tattwam Asi berarti itu adalah aku, atau kamu adalah aku. Dalam pergaulan sehari-hari, manusia diperintahkan selalu berpedoman kepada Tattwam Asi, sehingga tidak mudah melaksanakan perbuatan yang dapat menyinggung perasaan, bahkan dapat menyakiti hati orang lain, dan pada akhirnya menimbulkan rasa iri hati, benci, kemarahan, dengan menganggap orang lain adalah diri kita sendiri. Berarti kita memperlakukan orang lain seperti apa yang ingin orang lain lakukan terhadap kita. Tattwam Asi menjurus kepada tepo saliro atau tenggang rasa yang menuntun manusia dalam berpikir, berkata-kata, dan berperilaku, sehingga tidak berpikir negatif terhadap orang lain. Tidak berkata-kata yang dapat menyinggung perasaan orang lain, dan tidak berperilaku yang dapat merugikan orang lain. Oleh sebab itu, sebagai umat Hindu, kita harus dapat mengendalikan musuh-musuh yang ada di dalam diri kita, musuh-musuh dalam diri manusia, sehingga menjadi penyebab terganggunya kerukunan dan ketentraman. Salah satunya adalah musuh yang ada di dalam diri manusia, yang disebut dengan 6 musuh utama dalam diri manusia yang harus dikalahkan untuk meningkatkan spiritualitas manusia, sehingga bermanfaat untuk menciptakan kerukunan dan kedamaian umat manusia. Keenam musuh yang ada pada manusia itu disebut dengan Satripu, yaitu Kama, artinya sifat penuh nafsu indria. Loba, sifat loba adalah memiliki sifat serakah. Kroda artinya sifat pemarah. Mada artinya sifat suka mabuk-mabukan. Moha artinya sifat angkuh dan sombong. Matsarya artinya adalah sifat dengki dan iri hati. Untuk mendapat gambaran lebih lanjut, di bawah ini ada beberapa
mantra atau sloka tentang kerukunan yang terdapat di dalam kitab Weda, yang artinya adalah, "Wahai umat manusia, aku memberimu sifat-sifat ketulusan, keikhlasan, mentalitas yang sama dan perasaan berkawan tanpa kebencian atau permusuhan. Seperti halnya induk sapi yang mencintai anak-anaknya yang baru lahir. Begitulah seharusnya kalian mencintai satu sama lain. Sarwadayam, samanasyam, awidesyam, nomiwah, anyo anyam abi haryata, watsam jatam iwikya." Atharwa Weda bab 3 sloka 30.1. Wahai umat manusia, berbicaralah dengan kata-kata yang lebih manis daripada mentega dan madu yang dijernihkan. Griat siwadio madunas sawowata, dijelaskan di dalam Rig Weda bab 8 sloka 24.20. Itu tadi adalah beberapa mantra-mantra yang diperintahkan oleh Tuhan untuk saling bertoleransi dalam beragama. Agar kehidupan manusia ini dapat hidup bersatu dan rukun, hendaknya sikap fanatisme buta menutup toleransi dan kerukunan umat beragama ditiadakan jika kita memiliki keyakinan terhadap perintah Trikaya Parisuda, perintah Tatwam Asi, Satripu, maka manusia dapat mensucikan diri dari kebodohan, kegelapan batin, dan menjauhkan diri dari sikap marah, serakah, dan nafsu, sikap-sikap negatif yang sering muncul diakibatkan oleh ketidaktahuan atau yang disebut dengan avidya. Juga didorong oleh sikap fanatisme buta, yaitu sikap yang tidak mau menerima kebenaran dari sumber lain. Suatu sikap yang hanya meyakini kebenaran mutlak hanya pada satu sumber. Penganut fanatisme buta ini tidak menyadari bahwa Tuhan yang Maha Esa adalah Maha segalanya, sehingga membatasi kemahakuasaannya hanya pada satu kelompok agama atau satu kelompok agama tertentu. Fanatisme yang buta sering menganggap rendah agama lain, namun sensitif terhadap agamanya sendiri. Sikap seperti ini sering sekali meminta korban darah, bahkan nyawa manusia, untuk dipersembahkan atas nama Tuhannya. Munculnya sikap fanatisme buta semata-mata karena pengetahuan dan pemahaman sempit terhadap agamanya sendiri dan tidak membuka diri untuk mengetahui kebenaran dari sumber-sumber lainnya. Di samping sikap fanatisme buta tersebut, ada juga sikap yang toleran yang dapat mewujudkan rasa kerukunan umat beragama. Sikap taat pada agama yang dipeluknya tetapi tidak merendahkan agama lain. Sikap semacam ini muncul karena memiliki pengetahuan yang baik tentang agamanya dan juga membuka diri untuk mendengar kebenaran lain dari berbagai sumber, termasuk kebenaran yang terdapat dari agama lain. Bagaimana langkah-langkah kita meningkatkan kerukunan umat beragama?
yaitu yang paling penting dilakukan adalah mengajarkan kepada setiap umat beragama untuk selalu berpikir positif terhadap orang lain, bertutur kata yang tidak provokatif dan tidak membuat pendengarnya sakit hati, berperilaku baik seperti tidak melanggar norma-norma umum, norma kesusilaan, norma adat istiadat, maupun norma hukum negara, dan juga tidak melanggar hukum negara. Menumbuhkan penghargaan saling pengertian, toleransi, serta belajar untuk saling memahami di antara umat beragama dan tidak berbuat hal-hal yang dapat menyinggung sentimen keagamaan. Untuk menumbuhkan penghargaan dan saling pengertian, maka setiap umat beragama hendaknya mengerti secara baik dan benar tentang ajaran agamanya sendiri dan dilengkapi dengan pengetahuan yang cukup benar tentang agama orang lain, sehingga mengetahui hal-hal baik di agama lain dan mengetahui pula hal-hal yang sangat dilarang oleh agama lain. Oleh sebab itu, mari para pemimpin agama bekerja sama dengan memimpin agama yang lainnya untuk sama-sama menjaga toleransi, kerukunan, kedamaian antar pemeluk agama di masyarakat. Om Sarwe Sukino Bawantu Sarwe Santu Nirmaya Sarwe Badrani Pasyantu Makausit Duka Bagawet. Semoga Yang Widi menganugerahkan kebahagiaan kepada semua makhluk, menganugerahkan kedamaian kepada kami semuanya, menganugerahkan saling pengertian dan pandangan yang baik di antara kami. Semoga Yang Widiwasa menjauhkan kami semua dari segala kedukaan dan halangan. Damai, damai di langit, damai di bumi, damai di hati dan damai di mana-mana. Om Santi, Santi, Santi. Om.